washabihi wa mawalah qanifiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Kita aturkan kita lanjutkan materi kita, yaitu fatwa-fatwa penting tentang sholat. Kita sampai di halaman 90 dari 130, berarti masih ada 40 halaman. Kita sampai di pertanyaan atau pembahasan yang ke-61, apakah ada syariatnya melakukan sujud sahwi dalam kondisi berikut. Jika dia membaca surat Al-Fatihah dalam 2 rakaat terakhir pada sholat 4 rakaat, jika dia membaca surat setelah Al-Fatihah, jadi 2 rakaat terakhir itu kan nggak baca surat. Nah, kemudian kok ada orang baca surat, apakah perlu sujud sahwi? Kemudian yang kedua, jika dia membaca surat dalam sujud atau membaca Subhana Rabbiyal Azim di antara 2 sujud, artinya ini bacaan yang tidak disunahkan. Jadi dalam sujud kan bacaannya Subhana Rabbiyal A'la atau apa? Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli, atau yang lain Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh dan seterusnya. Maka ini membaca surat. Atau pas sujud malah baca bacaan ruku, kadang keliru loh. Kemudian yang ketiga, jika dia membaca keras dalam sholat sir dan pelan dalam sholat jahar. Saya pernah jadi sholat apa ya, sholat duhur atau sholat asar, saya lupa, kondisi mendung gelap, jadi refleksnya udah kayak malam gitu, jadi langsung bacanya keras. Nah, maka jawab, jika seorang membaca surat dalam 2 rakaat terakhir pada sholat yang 4 karena lupa, maka tidak disyaratkan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Karena terdapat riwayat yang sahih dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa dia membaca surat setelah Al-Fatihah sebagai tambahan dalam rakaat ketiga dan keempat pada sholat duhur. Artinya ya, sujud sahwi itu karena kesalahan dalam rukun. Nah, sedangkan di sini malah ditunjukkan adanya sebuah riwayat yang menyatakan bahwa pada saat sholat duhur, Nabi SAW membaca surat, sehingga jelas itu bukan pelanggaran. Artinya kalau pelanggarannya pun sifatnya bukan rukun, itu nggak perlu sujud sahwi, apalagi bukan pelanggaran. Dan juga terdapat riwayat bahwa beliau memuji Amir yang membaca surat Qul Huwallahu Ahad setelah membaca Al-Fatihah pada semua rakaat sholatnya. Jadi ada orang yang kemudian setiap rakaat itu membaca Qul Huwallahu Ahad habis Al-Fatihah. Ketika ditanya kenapa, kata dia, karena saya mencintai surat Al-Ikhlas ini. Kata Nabi SAW, sebab cintamu itu Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Ini menjadi sunnah yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Tapi jangan sampai kayak sebagian orang yang berdalil dengan hadis itu terus dia membuat bid'ah. Nah ini jangan sampai kayak gitu, keliru itu. Akan tetapi yang umum diketahui dari Rasulullah SAW adalah bahwa beliau hanya membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat sebagaimana terdapat dalam riwayat Bukhari. Jadi ada hadis umum yang ditaksis gitu. Maka pentaksisnya ini nggak salah. Kondisi taksisnya, kondisi khususnya ini nggak bisa disalahkan. Contoh, Nabi mengatakan semua binatang buas yang bertaring itu haram. Tapi kemudian dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan ad-dubu'u minas soid, yang namanya haina itu dari binatang buruan. Maka hukum haina tidak bisa digunakan dengan menggunakan kaidah hukum umum. Ketika umumnya orang atau umumnya binatang bertaring itu nggak boleh dimakan, maka ditaksis dengan haina. Jadi kalau kamu mau makan binatang bertaring, makan haina, jangan anjing gitu loh. Nah ini yang harus dipahami, bagaimana kemudian ada hukum am wal khas gitu. Nah, dalam hal umumnya, maka rakaat ketiga dan keempat tidak membaca surat. Tapi dalam kondisi tertentu ternyata Nabi pernah melakukannya. Sehingga ketika kamu mau membaca surat setelah Al-Fatihah, maka itu tidak terlarang. Cuman kalau itu mau rutinkan, maka itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya kalaupun kamu mau mengikuti sunnah, maka khosnya adalah pada saat sholat duhur. Tapi kalau kemudian pas sholat isya membaca, apa nggak boleh? Boleh, nggak terlarang. Makanya nggak perlu sujud sahwi gitu loh. Dan terdapat riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya radhiyallahu an pada rakaat ketiga salat maghrib setelah Al-Fatihah beliau membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya.
Jadi ini ayat Rabbana hablana min azwaj Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Adapun orang yang membaca surat pada saat rukuk dan sujud karena lupa, maka dia sujud sahwi karena dilarang baginya untuk menyengaja membaca surat pada rukuk dan sujud. Nah, jadi rukuk dan sujud memang tidak ada bacaan surat, sehingga Syekh rahimahullah berpendapat orang yang nekat membaca di situ maka dia harus sujud sahwi. Nah, solusinya gimana ketika imam terlalu lama rukuk atau sujud sehingga kita sudah selesai baca bacaan itu, bacaan rukuk sudah selesai, bacaan sujud sudah selesai, maka teruskan aja bacanya. Jadi kalau misalnya rukuk subhana rabbiyal azim, imamnya kamu udah 3 kali, imamnya kok belum naik gitu kan, maka lanjutin aja sampai 10 nggak apa-apa, 20 nggak apa-apa, teruskan aja. Yang jelas dalam sholat yang saya tahu alam kita nggak boleh diem tok, maka tetap harus dibaca. Nah kemudian jika membacanya karena lupa dalam rukuk dan sujud maka wajib baginya sujud sahwi. Begitu pula bagi siapa yang lupa saat rukuk membaca membaca rukuk harusnya subhana rabbiyal azim, kok membaca subhana rabbiyal a'la dan bukan subhana rabbiyal azim, dan lupa saat sujud dengan membaca subhana rabbiyal azim bukan subhana rabbiyal a'la, maka wajib baginya untuk melakukan sujud sahwi karena ini meninggalkan perkara wajib karena lupa. Adapun jika dia menggabungkan keduanya dalam rukuk maupun sujud karena lupa, maka tidak wajib untuk sujud sahwi. Artinya kalau kamu bingung bacaan rukuk yang mana, bacaan sujud yang mana, mau baca semua. Misal pas rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim subhana, maka menurut Syekh rahimahullah boleh. Ya enggak usah sujud sahwi. Ya, kan kadang ada orang bingung toh, itu bacaannya yang sujud yang mana, yang rukuk yang mana. Ya Bibi, bacaan rukuk apa? Ya, jadi kalau nggak ingat diusahakan untuk mengingat-ingat, jangan sampai kewali. Dan kalau saya mengingat-ingat tuh kalau pas sujud itu subhana rabbiyal a'la. A'la itu artinya tinggi. Jangan posisi kamu tuh sujud merendah. Jadi kebalikan, kamu sedang merendah itu adalah kamu nyebut Allah yang maha tinggi. Ya, di situ loh. Itu saya. Jadi saya itu kalau susah mengingat mana harus dibaca di mana, maka saya mencari apa ya istilahnya, satu poin untuk mengingatnya itu apa gitu. Kemudian juga tidak mengapa berdasarkan umum dalil dalam masalah ini berlaku bagi imam orang sholat sendiri maupun masbuk, jadi dibaca dua-duanya. Sedangkan makmum yang ikut bersama imam sejak awal sholat, maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi dalam hal ini, justru ia harus mengikuti imamnya. Begitu juga jika dia mengeraskan bacaan dalam sholat siriyah dan baca pelan dalam sholat jar, maka tidak harus baginya untuk sujud sahwi karena Rasulullah SAW kadang memperdengarkan ayat yang dibaca dalam sholat siriyah. Jadi ini yang jarang difahami orang ya. Jadi ketika siriyah itu bukan berarti mutlak salah, bukan gitu loh. Bukan berarti benar-benar harus harus sir, bukan gitu kan. Jadi siriyah itu memang secara umum sir, tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang, nah itu kadang-kadang memang dibaca agak keras, tapi juga nggak keras banget. Termasuk ya toh, ketika kamu misal ya bangun tahajud, terus kamu pengen bangunkan temanmu atau saudaramu atau keluargamu, kamu bacanya banter gak apa-apa. Walaupun ya toh, dalam tahajud itu siriyah itu lebih diutamakan gitu kan. Ya, tapi kamu baca banter gak apa-apa. Termasuk ketika ada tamu gitu kan. Ya, misal kamu udah paham gitu, dia masih gak paham gitu kan. Takbirnya udah mau kenceng kan, ya udah baca aja yang kenceng gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Kali dia lebih paham. Wallahu taala. Baik, kita masuk ke pertanyaan atau permasalahan yang ke-62 tentang jamak dan qashar salat. Sebagian orang ada yang menyangka bahwa jamak dan qashar salat merupakan dua hal yang harus beriringan, jamak dan qashar. Jadi perasaan sebagian orang jamak dan qashar harus bareng. Nah, tidak boleh qashar kalau tidak jamak, dan tidak boleh jamak kalau tidak qashar. Apa pendapat saya tentang masalah ini? Apa yang lebih utama bagi seorang musafir untuk melakukan qashar tanpa jamak atau qashar dan jamak? Pertanyaannya jelas ya, insyaallah jelas. Jawab, bagi siapa yang dibolehkan baginya untuk mengqashar sholatnya yaitu musafir, maka boleh baginya melakukan jamak, kan tapi tidak harus selalu dilakukan keduanya. Jadi yang harus kamu ingat-ingat, sebab qashar itu safar, nggak ada yang lain. Dan sebab jamak itu nggak cuma safar.
Jadi sebab jamak itu macam-macam. Misal kamu seorang security yang selalu saya contohkan di mana-mana itu, kamu seorang security yang sedang menjaga suatu mesin. Yang kalau mesin itu nggak kamu jaga bisa meledak atau kebakaran gitu. Maka dalam kondisi darurat seperti itu kamu boleh apa? Boleh jamak, bukan qashar karena kamu nggak safar. Tapi kalau kamu seorang sopir, misal sopir apa nih, sopir truk misal gitu, ya apapun ya, sopir pribadi, sopir mobil dewe ya sama. Maka ketika sudah terpenuhi syarat safar, maka kamu boleh milih jamak tok, artinya rokaatnya lengkap, tapi mau kumpulkan. Dan ini hanya berlaku di duhur dan asar serta isya dan maghrib, subuh nggak bisa, atau asar dan maghrib nggak bisa. Nah, kemudian pilihan yang kedua, kamu melakukan qashar tok. Sholat tepat waktu pada waktunya ning mbok qashar 4 menjadi 2. Atau mbok gabungkan jamak dan qashar. Itu 3 pilihan. Boleh buat orang yang safar dengan catatan safarnya memenuhi kriteria safar. Tapi kalau safarnya tidak memenuhi kriteria safar, maka yang harus dilakukan bukan jamak qashar, tapi boleh dijamak saja. Misal contoh, kamu dari sini ke Tawangmangu, ya toh? Itu kan belum memenuhi syarat safar. Terus sampai Tawangmangu, kamu mau naik gunung. Nah, naik gunung. Maka ketika naik gunung itu juga tidak berpindah jarak kecuali sekian ratus atau anggaplah 1 kilo gitu dari bawah ke atas misalnya. Berapa meter dari bawah tekan puncak Lawu gitu. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Anggaplah 1 kilo gitu kan. Berarti kan tambahannya itu kan nggak banyak toh. Nah, karena tambahannya nggak banyak, ya kan, maka dalam kasus dari sini ke Tawangmangu naik lagi ke gunung itu belum terpenuhi syarat safar. Karena belum terpenuhi syarat safar, sedangkan ada masyaqqah, ada kesulitan. Mungkin hujan gede, mungkin kamu kepleset, mungkin bawaanmu banyak, ribet dan seterusnya, maka kamu boleh melakukan jamak, gitu ya. Kecuali kamu asalnya dari Semarang, mau ke Tawangmangu, maka di situ terpenuhi syarat safar. Ketika terpenuhi syarat safar, silakan kalau dijamak dan qashar. Gitu. Paham nggak? Ini penting loh ini. Jadi sebenarnya apa yang ditanyakan oleh beliau-beliau di sini kepada Syekh bin Baz ini itu adalah permasalahan yang juga sebenarnya kita hadapi di kehidupan hari-hari ini gitu. Makanya kalau kamu nggak perhatian gitu kan, ya lewat lah gitu. Dan kadang muncul di pertanyaan sesuatu yang sudah dibahas gitu. Dibahas dalam artian di materinya, bukan dibahas pertanyaan. Misal dibahas pertanyaan yang saya jawab, ya itu mungkin apa istilahnya ditanyakan lagi nggak apa-apa. Tapi dalam konteks ini loh, materi ini loh. Meeting ending end in 10 minutes, apa ini berarti? Berarti hilang nanti. Oh berarti tadi pakai gratisan. Yang tadi loh, yang pertama tadi loh, si Arif berarti. Arif apa tadi? Kok celingak-celinguk tau jadi kok iyo? Ya ini pakai gratisan berarti. Artinya kalau kamu pakai gratisan, jadi begitu yang satu tadi selesai, jadi start lagi, nah, di play lagi, paling nggak ada 40 menit gitu. Kayak mana tadi? 10 menit ya. 10 menit kita konekkan lagi. Dan meninggalkan jamak lebih utama jika dia menetap dan tidak bergerak sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW di Mina saat melakukan haji dan wada. Dia melakukan qashar sholat tapi tidak jamak. Jadi ketika sudah sampai, maka idealnya di qashar aja, jangan di jamak. Sampai di sini apa? Sampai di sini adalah sampai yang kita sampai tujuan tapi belum balik lagi ke rumah gitu loh. Tapi kalau sampainya udah sampai rumah yang dituju, maka ya itu sudah gak usah qashar, gak usah jamak. Sedangkan saat perang Tabuk beliau mengqashar sholat dan menjamak. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah ini luas, ini loh, luas.
Jadi nggak usah udur-uduran soal ini. Maka Rasulullah SAW melakukan qashar dan jamak jika sedang dalam perjalanan dan tidak menetap di satu tempat. Adapun jamak perkaranya lebih luas lagi karena boleh dilakukan oleh orang sakit, boleh juga bagi kaum muslimin yang sedang berada di dalam masjid saat turunnya hujan antara maghrib dan isya. Jadi ketika kamu maghrib hujan, maka dijamak aja dengan isya, tapi nggak boleh di qashar. Dan antara duhur dan asar, tapi tidak boleh bagi mereka untuk mengqashar sholatnya, karena mengqashar sholat hanya berlaku bagi musafir. Ya, mudah-mudahan clear ini. Ini mendingan tak stop, terus kita mulai lagi. Ini pakai yang mana ini? Rapat saya ini. Halo. Pakai yang mana? Ini. Yang mana? Hari ini mulai ini. Jawab ada suaranya gitu loh, laki-laki. Ya, gitu. Kalau ngetok-ngetok ora tau mangan. Join komputer audio, aja atau audio ini keluar. Share. Oke, kita lanjut yang ke 63. Berarti linknya masih sama kayak yang tadi ya, mau beda? Sama. Jika masuk satu waktu sedang dia masih berada di tempatnya, masuk satu waktu dan masih berada di tempatnya, kemudian berangkat safar sebelum melaksanakan sholat, apakah boleh baginya untuk melakukan qashar dan jamak atau tidak? Jadi masih di tempatnya, kemudian berangkat safar sebelum melakukan sholat. Jadi berarti kamu masih di sini jam 11, terus kamu jam 12 lebih 20 atau 30 kamu udah di jalan. Nah, maka boleh nggak qashar dan jamak di jalan? Nah, maksudnya gitu. Ya, saya nangkap gitu ya. Kalau kamu memahami yang beda, tolong kabari saya. Caranya gimana ngabari? Ngacung lah. Dari ngacung itu nanti saya tanya, ngopo. Kemudian di sini dikatakan begitu juga halnya jika seorang misalnya sholat duhur dan asar dengan qashar dan jamak. Duhur dan asar, qashar jamak, kemudian sampai ke kampungnya dalam waktu asar. Apakah tindakan tersebut dibenarkan? Jadi misal pertanyaan pertama tadi, dia di kampungnya belum waktu sholat, begitu masuk waktu sholat dia di jalan. Boleh nggak jamak dan qashar? Pertanyaan keduanya, ketika dia jalan, ya mungkin sebelum duhur dia jalan. Nah, sebenarnya sampai kampungnya itu asar. Nah, boleh nggak dia di jalan melakukan jamak qashar? Karena asumsinya asar sudah sampai. Apakah tindakan tersebut dibenarkan? Sedangkan dia tahu bahwa melakukan qashar dan jamak, dia tahu saat melakukan qashar dan jamak tersebut bahwa dia akan tiba di kampungnya pada waktu asar. Ini sambil nyicil, silakan pertanyaannya dikirim ya. Jawabannya, bagi seorang musafir yang masih berada di kampungnya sendiri sedangkan waktu sholat sudah masuk. Nah, ini kalau sudah masuk, kemudian dia berangkat sebelum waktu sholat, artinya sebelum masuk waktu sholat, dia berangkat sebelum sholat, waktunya masuk nih belum sholat, maka disyariatkan baginya untuk melakukan qashar sholat jika dia telah meninggalkan kampung tersebut menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama, dan itu adalah pendapat jumhur. Jadi begitu kemudian sudah masuk waktu sholat nih belum sholat, maka ketika mau sholat pasti jalan sebaiknya qashar aja. Dan jika dia melakukan jamak dan qashar sholat dalam perjalanan kemudian tiba di kampungnya sebelum masuk waktu yang kedua atau saat waktu yang kedua, tidak diharuskan baginya untuk mengulanginya karena dia telah melaksanakan sholat tersebut sesuai dengan tuntunan syar'i, dan jika dia ikut sholat bersama orang lain maka sholatnya bernilai sunnah. Karena gini, ketika dia yang kedua ini ya, dia sebelum masuk kampungnya itu dia ngerti kalau saya asar tuh nyampe sana, tapi dia kemudian nekat untuk sholat duhur dan asar yang di jamak, apa berarti jamak takdim, bahkan di qashar juga gitu. Maka menurut Syekh rahimahullah itu diperbolehkan. Bahkan kalau sampai kampungnya ternyata asar dan asar dia mau sholat lagi, itu juga boleh dan dihitung sebagai
sunnah. Dan insya Allah kita udah pernah bahas ya. Jadi sholat wajib 2 kali itu gak apa-apa gitu. Selama dilakukan secara berjamaah. Tapi nek 2 kali ujuk-ujuk kamu sholat sendirian, maka ini gak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya adalah berjamaah salah satu atau dua-duanya. Wallahu ta'ala. Kemudian yang ke-64, apa pendapat saya tentang perjalanan yang diperbolehkan untuk qashar sholat? Apakah ditentukan berdasarkan jarak tertentu? Dan apa pendapat saya tentang orang yang niat untuk menetap dalam perjalanan lebih dari 4 hari? Apakah ada keringanan untuk mengqashar sholatnya? Maka jawab beliau rahimahullah, beliau mengatakan di sini bahwasanya jumhur ulama berpendapat bahwa sholat yang karenanya boleh mengqashar sholat ditentukan yaitu sehari semalam perjalanan unta dan perjalanan kaki. Dan sebuah perjalanan normal yaitu sekitar 80 km. Jadi beliau berpendapat yaitu sehari semalam perjalanan unta dan kaki itu sekitar 80 km. 80 km itu kalau dari sini itu ya sampai mana itu Mas Eko? Kalau ke Semarang tuh 100 kilo. Kalau 80 kilo nanti sampai mana? Ungaran. Coba HP-mu lho delok. Nanggo HP-mu. 100. Sak ngertiku 100 coba. Sini Banyumanik berapa? Jadi kalau bisa itu kamu ketika ketika ada fikih-fikih gini, kamu bayangkan misal kamu tinggal di mana gitu kan. Misal kamu tinggal di Sukoharjo, Koco mana? Kamu track nih. Apa itu? Mas? 92 kilo. Banyumanik bilang berarti kadoan. Ungaran mau ngomong Ungaran. Berapa sampai Ungaran? 82 ya masuk berarti. Artinya kamu biasakan kalau kamu ada di mana, kamu trek tuh 80 kilonya itu kalau ke arah misal dari sini ke arah barat ke Semarang sampai mana, ke arah timur sampai mana, ke arah selatan sampai mana, ke arah utara sampai mana. Tekan Ngawi piro? 80. Ngawi mana? Perbatasan. Oh, alun-alun. Berarti ngono cuk rono meneh. Oh, aduh, nek perbatasan ra nganti. Nek tekan ngono tekan anu kuwi dalan mlebu alas kae, pinggir jalan kae. 83 Loh, kamu alun-alun 80 lebih. Ora tekan alas sing arep mlebu omahmu kuwi lho. Pinggir dalan iki lho, apa jenenge? TPK. Lha kuwi lah pokoke sing nggone PTPNE, apa PTP. TPK. Oh, apa piro? Apa tekan Monumen Surya kuwi piro? Artinya nek emang terpenuhi ya berarti kamu bisa menjamak gitu loh. Apalagi kamu yang suka pulang-pulang gitu. 70 kilo. Ah, berarti belum bisa. Surya tekan nggonamu kan renek 10 kilo toh? Enggak ada. Ya, maka belum bisa gitu. Itu ya. Jadi kalau belajar fikih itu langsung diterapkan gitu loh. Nah, ya kalau udah jelas kayak ke Sumatera, ke Bekasi, ke Jakarta jelas enggak usah di. Yang dekat-dekat ini khususnya nanti Purwokarto kan jamak gitu kan ngapain gitu. Ya. Karena umum diketahui bahwa orang yang menempuh jarak tersebut disebut safar dan tidak demikian halnya jika kurang dari itu. Jumhur juga berpendapat bahwa siapa yang berniat untuk menetap lebih dari 4 hari maka wajib baginya untuk menyempurnakan sholatnya dan melakukan puasa pada bulan Ramadan. Jadi kalau lebih dari 4 hari. Jadi kalau kurang dari 4 hari boleh dijamak, nggak boleh dikosor. Nah, tadi beliau berpendapat batasannya adalah 4 hari. Sedangkan jika jarak yang ditempuh lebih pendek dari itu maka boleh baginya untuk melakukan jamak dan kosor sholat dan tidak puasa dengan karena asal hukum bagi orang yang menetap adalah tidak yang ini. Sedangkan jika jarak yang ditempuh lebih pendek dari itu maka boleh baginya untuk melakukan jamak dan tidak berpuasa karena asal bagian menetap adalah menyembelih sedangkan kosor. Ini kurang ini mesti kalimatnya ini harusnya ada kata tidaknya di sini nih. Karena di atas ini kan mensyaratkan 80 kilo. Kalau di sini kemudian kalau kurang dari itu maka boleh, kan aneh. Harusnya mukhalafah dari ini. Gitu. Apa ya yang mau geludakan? Kipas. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya
Terdapat riwayat dari Nabi SAW bahwa dia menetap dalam Haji Wada 4 hari lamanya, mengqashar sholat kemudian berangkat ke Mina dan Arafah. Ya, mengqashar dan tidak dijamak di qashar. Hal tersebut merupakan bolehnya qashar sholat bagi orang yang berniat untuk menetap selama 4 hari atau kurang. Jadi batasannya maksimal 4 hari. Adapun menetapnya Nabi SAW selama 14 hari pada Amul Fat, hari terjadinya penaklukan kota Mekah di Mekah, dan 20 hari di Tabuk, diperkatakan bahwa beliau tidak menetap sekaligus, akan tetapi beliau menetap karena sebab yang tidak diketahui kapan berakhir. Jadi kalau nggak diketahui kapan berakhirnya, kayak kasus Nabi SAW ini, ya memang benar ada hadis tentang 19 hari Nabi kemudian menjamak sholat, gitu kan. Ada juga yang kemudian 21 hari Nabi menjamak sholat. Gitu. Ini beliau berpendapat karena tidak diketahui kapan berakhir. Perang dan Fathul Makkah itu juga sebenarnya Fathul Makkah itu perang niatnya, gitu. Tapi akhirnya kan nggak jadi peperangan. Itu kapan berakhir? Maka karena nggak ketahuan kapan berakhir, ya bisa dijamak terus. Jadi misal kamu ada proyek nih, misal siapa Fajar gitu, dapat proyek ke Jakarta gitu kan. Tapi proyek ini bikin website gitu kan, rampungnya kapan nggak tahu gitu kan. Nah, maka disitu boleh menjamak. Tapi kalau jelas itu sebuah undangan kawinan, ya toh, yang mana kamu datang dan bisa langsung pulang gitu. Tapi kamu pilih menetap di sana, maka batasannya 4 hari gitu. Begitulah jumhur ulama memperkirakan masalah ini pada saat Nabi SAW di Mekah pada saat hari penaklukan Mekah atau Ka'bah, dan di Tabuk pada saat perang Tabuk, serta kehati-hatian dalam beragama dan mengamalkan hukum asal, yaitu wajibnya sholat selama 4 rakaat bagi mukimin yang menetap pada sholat zuhur dan asar dan isya. Adapun jika dia tidak menetap sekaligus dan tidak tahu kapan akan berangkat, maka boleh baginya untuk mengqashar menjamak sholatnya serta tidak puasa hingga dia dapat menetap 4 hari sekaligus atau lebih, atau pulang ke kampungnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke-65, apa pendapat Syekh tentang masalah menjamak sholat pada saat turunnya hujan antara maghrib dan isya pada waktu sekarang ini di kota-kota yang jalan-jalannya beraspal keras serta diberi cahaya lampu sehingga tidak ada lagi kesulitan dan gangguan lumpur hujan. Jadi beliau ingin mengatakan, bukankah zaman dulu masjidnya itu kalau ada hujan jeblok, orang Jawa bilang jeblok. Nah, sekarang kan enggak, kan jalannya halus gitu kan, nggak ada jalan jeblok. Ya, kalau ada pun juga memang nggak diaspal ya. Kemudian yang kedua, masjidnya juga aman gitu kan. Maka beliau rahimahullah menjawab, tidak mengapa untuk melakukan jamak sholat antara maghrib dan isya atau duhur dan asar. Menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama, disebabkan hujan yang membuat kesulitan untuk datang ke masjid, begitu juga karena kondisi jalan yang licin atau banjir memberatkan. Dalil dari masa tersebut adalah hadis Nabi SAW yang terdapat dalam As-Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi SAW menjamak Sesungguhnya Nabi SAW menjamak antara duhur dan asar dan antara maghrib dan isya. Kemudian Muslim menambahkan dalam riwayatnya, bukan karena takut hujan dan safar, tapi karena semata-mata hujan. Jadi nggak selalu karena takut hujan atau safar yang menyulitkan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa telah tetap di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum bahwa takut dan hujan merupakan alasan bagi seorang untuk menjamak sholatnya, sebagaimana dalam perjalanan jauh. Akan tetapi tidak boleh mengqashar sholat dalam kondisi tersebut. Yang dibolehkan hanya menjamak saja sebab mereka sedang menetap dan tidak dalam bepergian, sedangkan qashar khusus untuk orang yang safar, ya. Jadi kalau di satu masjid, misal kamu mimpin satu masjid, itu hidupkanlah sunnah itu. Misal hujan, dengan argumen ya hujannya deras loh ya. Nah, hujannya mau kletak-kletak ya nggak usah. Kalau hujannya deras gede gitu kan, apalagi ada anginnya, nah, jamak langsung aja nggak apa-apa. Ya, disampaikan dulu dalam sebuah materi agar mereka nggak kaget gitu. Jadi kaget dan malah nggak paham. Wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya, apakah niat merupakan syarat bagi bolehnya menjamak sholat? Banyak yang sholat maghrib tanpa niat jamak, maghrib niatnya nggak jamak, dan setelah sholat mereka bermusyawarah untuk memutuskan melakukan sholat kemudian baru sholat isya. Jawab, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dan yang lebih kuat dalam masalah ini bahwa niat bukan merupakan syarat untuk memulai sholat pertama. Artinya sholat jamaknya ini loh, niat jamak ini loh. Maka ia boleh menjamak sholat setelah selesai sholat yang pertama jika terdapat syaratnya, yaitu takut sakit dan hujan. Ya. Wallahu ta'ala. Artinya gini, kalau kamu misal safar nih, awalnya kamu niatnya kamu kan motoran misal gitu, atau mobilan pribadi, jadi bisa waktu-waktu berhenti di masjid. Terus ini waktu masuk maghrib nih, nah, aku nggak niat
jamak nih gitu. Apalagi misal di rest area kan sering tuh orang sholat gitu kan. Kamu masuk situ sholat, niatnya nggak menjamak gitu. Nah begitu kamu selesai sholat maghrib, kok kamu lihat ada orang yang jamaah dan mereka mengatakan mau menjamak isya gitu. Nah, kamu langsung gabung, boleh menurut Syekh bin Baz ini. Artinya tidak kemudian harus dari awal kamu udah berniat mau jamak, enggak ya. Maka hal-hal seperti ini ya, ketika kita dapatkan jawaban dari seorang ulama ya toh, ketika kita menjalankan dalam kehidupan sehari-hari itu jadi tenang gitu loh. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke-67 mengenai masalah mualat atau bersambung. Kadang-kadang ada yang melaksanakan dengan menunda sholat yang kedua hingga terdapat jeda beberapa saat lalu mereka melakukan jamak. Apakah hukum tersebut? Melaksanakan dengan menunda sholat yang kedua hingga terdapat jeda beberapa saat. Nah, jadi habis maghrib wiridan sih sebentar, baru kemudian lanjut isya. Apa pendapat tersebut? Jawab Syekh rahimahullah, mualat merupakan hal yang wajib dalam jamak takdim, menjamak sholat pada waktu sholat yang pertama. Jadi duhur, asar dilakukan di duhur, maghrib, isya dilakukan di maghrib. Maka di antara dua sholat harus dilaksanakan secara beriringan. Mualat beriringan. Jika waktu jeda hanya sekedar dan tidak beberapa lama, maka nggak mengapa. Sebagaimana riwayat dari Nabi SAW dalam masalah ini, dan telah bersabda Nabi SAW, sholatlah kalian sebagaimana kalian selalu melihat aku sholat. Yang benar bahwa niat bukanlah syarat sebagaimana telah diterangkan pada jawaban nomor 66. Sedangkan jamak takhir, yaitu jamak sholat pada waktu yang kedua, maka masalahnya luas. Karena sholat yang kedua merupakan dilaksanakan pada waktunya. Tetapi yang utama adalah melaksanakannya secara beriringan untuk meneladani Nabi SAW. Jadi mualat itu harus urut gitu. Maksudnya gini, duhur, asar, maka sholat yang pertama haruslah sholat apa? Duhur. Tapi kalau kemudian duhur, asar kamu kerjakan di asar, menurut Syekh bin Baz, kamu asar dulu boleh, baru duhur. Tapi memang idealnya duhur terus asar. Artinya di sini luas gitu. Mualat itu urutan gitu, berurutan. Jadi enggak diwalik-walik gitu. Nah, maka utamanya adalah ketika jamak takdim, maka itu urut itu lebih baik. Begitu takhir, maka di situ ya tidak harus urut. Kemudian yang ke-68, jika kita dalam perjalanan dan melewati masjid saat waktu duhur misalnya, apakah disunahkan bagi kita untuk sholat duhur bersama jamaah kemudian kita sholat asar dengan qashar atau kita sholat sendiri? Ya, jika kita dalam perjalanan dan melewati masjid saat masuk duhur, apakah disunahkan bagi kita untuk sholat duhur bersama jamaah kemudian kita sholat asar secara qashar atau kita sholat sendiri? Nah, jadi sholat duhur di masjid, apakah kita jamaah habis itu terus kita sholat asar full atau di qashar? Kemudian pertanyaan keduanya, apakah jika kita sholat bersama jamaah dan kemudian kita hendak sholat asar, kita langsung bangun setelah salam agar mencapai mualat beriringan, atau apakah kita melakukan zikir dulu baru kemudian sholat asar? Jawab beliau rahimahullah, yang lebih utama adalah sholat sendiri dengan cara qashar. Nah, karena sunnah bagi seorang musafir adalah mengqashar sholat. Jadi duhurnya sama jamaah, kemudian sholat sendiri secara qashar. Jika Anda ikut sholat bersama jamaah, maka wajib sholat dengan sempurna berdasarkan riwayat sahih dari Nabi SAW. Artinya gini, kalau kamu mau sholat jamak dari awal, berarti kamu nggak berjamaah. Tapi kalau kamu berjamaah, maka kamu tetap harus ikut jamaahnya. Ini sampai di sini kalimat itu. Dan jika Anda hendak menjamak sholat, maka harus segera dilaksanakan sebagai pengamalan terhadap sunnah, bagaimana jawaban nomor 67, yaitu setelah istighfar 3 kali dan baca Allahumma atas salam hingga salam tabaraka rabbana ya dzal jalali wal ikram, silakan langsung dilanjut sholat berikutnya. Tetapi jika musafir hanya seorang diri, maka wajib baginya untuk sholat bersama jamaah yang ada dan menyempurnakan sholatnya, karena sholat berjamaah merupakan kewajiban, sedangkan qashar sholat adalah sunnah. Maka yang wajib harus dilakukan dari yang sunnah. Jadi dalam konteks disuruh sholat sendirian berjamaah di qashar tadi, maksudnya ketika safarnya bareng-bareng. Jadi misal gini, kamu masuk masjid gitu kan. Di masjid itu ada jamaah yang sedang berjalan. Nah, mengikuti jamaah itu hukumnya wajib, maka kamu ikut yang itu. Kok kemudian mereka full, ya sudah ikut aja full, nggak apa-apa.
oh kemudian setelahnya saya masih harus sholat asar misal gitu, maka pilihannya silakan, apakah full juga asarnya atau dikosor silakan. Mau dikosor boleh, full boleh. Nah karena kamu misal berjamaah dengan teman-temanmu, maka kesunahannya dikosor gitu ya. Jadi kalau kayak gitu tuh enak. Jangan kemudian datang ada jamaah kamu bikin jamaah lagi. Jadi di satu rest area tuh saya tuh sampai ya takmirnya maunya bagus tapi hasilnya akhirnya salah gitu. Jadi dia itu bikin kotak di dalam masjid, dikotai pakai pembatas, ditulisi tempat untuk sholat orang safar atau sholat jamak kosor gitu. Akhirnya begitu ada jamaah di depan baru imaman, benar-benar jamaah yang pertama gitu. Ini orang-orang yang datang itu, wah ya kita nggak dewe neng kene. Akhirnya berlomba suaranya gitu. Nah ini nggak boleh kayak gitu ya. Apalagi sampai parah kayak orang LDI, jelas-jelas itu ada yang mulai di situ, kemudian dia malah bikin sendiri, bahkan dia bukan safar itu. Nah, maka ini juga parah lagi. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita tambahkan dua lagi, 69 dan 70. Apa hukumnya jika orang yang menetap sholat di belakang orang yang safar atau sebaliknya? Apakah pada saat tersebut orang musafir boleh mengqashar sholatnya? Baik jika dia menjadi makmum atau imam. Orang menetap sholat di belakang orang safar. Jadi misal kamu tinggal sini, ada orang safar yang baru sholat. Pas kamu datang ke masjid, jamaah yang pertama udah bubar, orang safar itu sedang sholat. Nah, apakah pada saat tersebut seorang musafir boleh mengqashar sholatnya? Artinya begitu si musafir itu lihat kamu ikut, gitu, apakah dia masih boleh mengqashar? Baik jika dia menjadi makmum atau imam. Maka jawaban beliau rahimahullah, sholatnya seorang musafir di belakang orang mukim umar. Ini bahasa yang depan hukumnya orang yang menetap sholat di belakang orang safar atau sebaliknya. Oh jadi bisa dibalik. Jadi di sini beliau mengatakan sholatnya musafir di belakang orang mukim dan sholatnya orang mukim di belakang musafir, keduanya tidak mengapa. Ini dulu pegang. Jadi nggak ada masalah ya. Kayak saya dulu pernah di kebun binatang apa tuh namanya, Miloloko, juga ada orang-orang yang dia jelas-jelas di depan itu masih sholat gitu. Dia kemudian karena merasa safar, oh kita kan safar, nanti kita bikin jamaah sendiri aja. Ini juga nggak tepat. Jadi intinya orang safar dan orang yang mukim saling berjamaah boleh. Akan tetapi jika makmumnya musafir dan imamnya adalah orang mukim, maka sholatnya wajib dilakukan dengan sempurna karena harus mengikuti imam. Jadi imamnya 4 ya kamu 4, imamnya 3 kamu 3. Nah, sebagaimana riwayat yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa beliau ditanya tentang sholat musafir di belakang orang yang menetap sebanyak 4 rakaat, maka dia menjawab bahwa itu adalah sunnah. Jadi seorang musafir ketika mengikuti imam yang sedang berjalan, ya ikuti imamnya, jangan kemudian di korting. Ada jika seorang yang menetap sholat di belakang musafir pada saat 4 rakaat, maka dia harus menyempurnakan sholatnya jika imamnya memberi salam. Jadi ketika ada musafir ini sholat duhur, nah begitu kemudian dia, ini saya pernah alami di Jogja. Jadi pas saya sholat ada orang yang mungkin di sekitar situ, Jogja, Magelang. Dia ada orang di sekitar situ, gak jauh dari situlah. Kemudian dia ikut, saya bilang mas saya mau jamak, mau qashar gitu kan. Maka dia ikut sama saya. Begitu saya 2 salam, ya dia 2 nambah gitu. Itu ya yang dimaksud dari paragraf yang terakhir ini. Terakhir 70. Dalam masalah jamak antara sholat maghrib dan isya karena hujan, mungkin ada terjadi satu kondisi di mana sebagian jamaah atau imam sholat isya, kemudian ada sebagian yang masuk ikut sholat bersama imam dengan dugaan bahwa dia imam sholat maghrib. Maka bagaimana kedudukan sholat mereka? Jadi masalah jamak antara sholat maghrib dan isya karena hujan. Jadi kan mungkin, kalau karena hujan terus dijamak itu berarti kan posisinya adalah waktu maghrib. Nah, mungkin ada terjadi satu kondisi di mana sebagian jamaah dan imam sholat isya, kemudian sebagian orang masuk ikut bersama imam dengan dugaan bahwa dia sholat maghrib. Jadi maksudnya habis maghrib dia langsung jamak isya. Nah posisi pas isya itu, sholat isya itu, si jamaah dan imamnya ini datanglah kalian, masbuk sholat maghrib, mikir kalian, oh ini masih sholat maghrib, berarti imamnya kan sholat isya, kamu sholat maghrib. Nah, bagaimanakah kedudukan sholat tersebut? Jawab beliau rahimahullah, mereka ya harus tetap duduk setelah rakaat ketiga.
dan membaca tasyahud dan berdoa serta melakukan salam bersamanya. Jadi karena kamu niatnya sholat maghrib, begitu kamu udah dapat 3 rakaat, ya imamnya kan naik lagi tuh karena dia mau sholat isya toh. Kamu nggak boleh salam, tunggu imamnya dalam posisi duduk tasyahud akhir. Dengerin baik-baik loh, ini benar-benar akan terjadi di kehidupan kamu entah kapan gitu. Biasanya kayak gitu. Kemudian setelah itu sholat isya untuk melakukan keutamaan jamaah dilakukan dengan urut. Jadi imamnya lanjut. Yang wajib jika telah ketinggalan 1 rakaat maka sholatlah bersamanya dari sisa rakaat dengan niat maghrib dan sah sholat maghribnya. Jadi begitu imamnya sudah selesai rakaat yang keempatnya, nah kamu ikut salam bareng sama imamnya, sehingga dapatlah kamu sholat maghrib, imam dan jamaahnya yang awal dapat sholat isya yang dijamak karena hujan. Dan jika ketinggalan lebih dari itu, maka sholatnya bersamanya, kemudian lengkapi rakaat yang tersisa dengan mereka. Bahkan kalau kamu pun masbuk, maka masbukmu berapapun niatnya tetap sholat maghrib, jangan dirubah isya, karena kamu belum sholat maghrib. Karena posisinya kan kamu orang mukim yang masbuk gitu. Dan orang mukim masbuk dan mau sholat di masjidnya, maka berarti berlakunya adalah jamak. Ketika jamak dalam posisi mukim karena hujan, ya maka yang terbaik adalah jamak takdim. Karena takdim maka niatmu adalah sholat maghrib. Kalau kamu dapat 1 maka kurang 2, kamu dapat 2 kurang 1, maka lengkapi, maka kamu dapat sholat maghrib dan belum sholat isya. Dan jika ketinggalan lebih dari itu maka sholatlah bersamanya kemudian lengkapi dengan yang tersisa. Demikian juga halnya seandainya dia mengetahui bahwa sholat yang berlangsung adalah sholat isya, maka ikutlah dengannya dengan niat maghrib dan melakukan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Setelah itu sholat isya menurut pendapat yang lebih kuat di antara 2 pendapat. Wallahu ta'ala alam. Ya, insya Allah kita lanjutkan di poin yang ke-71 kalau Allah izinkan kita untuk ketemu lagi. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan pertanyaannya dikirim. Yang pertama, Afan mau bertanya bagaimana pada Islam mengenai seorang musafir yang memilih untuk tidak memanfaatkan keringanan dalam ibadah seperti mengosor sholat atau tidak berpuasa. Nggak apa-apa ya. Jadi yang namanya kosor itu keringanan dari Allah dan Allah menyukai kalau diambil, tapi kalau nggak diambil ya nggak apa-apa, bukan berarti kemudian berdosa ya. Jadi apa ya, ya minimal ya nggak apa-apa, atau kemudian kalau di atasnya itu makruh, jadi nggak sampai haram. Karohiyatut tanzih bukan karohiyatut tahrim. Allah ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bertanya bagaimana hukum memanfaatkan sisa potongan-potongan bahan bangunan seperti pipa panjang 5-5 yang menurut saya itu akan menjadi sampah dan sudah tidak digunakan lagi dan dipastikan akan berakhir di pembakaran ketika membersihkan lokasi saat bangunan tersebut sudah selesai terbangun. Saya mengambil dan memanfaatkannya untuk kerajinan tangan yang bisa menghasilkan nilai jual, namun saya mengambil tanpa pengetahuan pemiliknya karena menurut saya itu akan menjadi sampah dan berakhir di pembakaran. Apakah salah jika saya memanfaatkan? Salah ya. Jadi semua yang kemudian jelas ada pemiliknya ya, maka jangan menggunakan candaan ya kok masih kok kelebihan candaan, jangan menggunakan pendapat sendiri. Jadi ada satu kasus tuh gini, ada seorang, yes, kalian tahulah gitu. Apa namanya, Bu Amani dulu gitu. Nah kemudian beliau dalam posisi sakit ya. Kemudian ada salah satu mbak di sini lah minjem duit sama ibu itu. Nah ibu itu punya adik beda apa, satu ibu. Nah, adiknya itu ngomong gitu, Amani itu bukan saudaraku. Nah terus didengarlah sama yang pinjam duit itu. Nah begitu Bu Amaninya meninggal, maka yang punya duit ini langsung berpikir, yang minjem duit ini langsung berpikir, nah, bukan saudaranya, nanti mendingan tak infakkan atas nama Bu Amani. Nah seolah-olah statement saudaranya itu benar gitu. Maka dalam kasus itu saya kumpulkan dengan adik-adiknya. Jadi
Saya ngumpulkan niatnya emang saya mau katakan ini masih punya tinggalan yang nanti jadi warisan yang akan saya bagikan sesuai dengan aturan, saya bilang gitu. Bagianmu segini saya sampaikan gitu. Dan ternyata adiknya itu ngomong si fulanah ini minjem sekian gitu. Nah kemudian ya saya bilang ke adiknya itu, maksudnya itu nanti berarti harus ditambahkan lagi. Jadi saya harus hitung ulang gitu. Jadi hitungan yang kemarin saya ganti, saya rubah dengan hitungan yang baru gitu. Dengan saya tambahkan utangan si fulana itu gitu. Nah kemudian si fulana itu dengar gitu kan. Nah, dan kemudian fulana itu nesu-nesu marah-marah ke adiknya itu, sehingga intinya ngapain harus cerita ke Pak Gulam, karena posisinya kan utangnya sudah saya lunasi dengan saya infakkan gitu. Nah yang harus jadi pelajaran buat kita adalah bahwasanya jangan menghukumi sesuatu punya orang lain dengan pendapat kita, maka harus diverifikasi dengan benar. Ini miliknya siapa? Miliknya Bu Amani. Maka penghukumannya adalah harus dikembalikan kepada Bu Amani, bukan menggunakan pendapat adiknya kalau dia bukan saudaranya. Karena kalau diverifikasi ternyata dia tetap saudaranya, walaupun beda apa gitu loh. Nah dalam kasus ini kita berpendapat, bisa jadi pendapatnya ya benar. Oh ini sisanya pasti kok dibakar gitu kan. Dan memang biasanya dibakar. Tapi ada loh orang yang kemudian ketika melihat sisa bangunannya atau sisa apa tuh namanya pertukangannya diambil orang, dia tiba-tiba berniat untuk apa? Ngopeni ya. Ngerti tidak maksudku? Kamu sebagai yang bertanya ngerti tidak maksudku? Biasanya memang dibuang. Tapi ternyata pada kasus tertentu begitu delok Bu Amili, dia terus mikir, "Loh masih kita tangguh," ya, gitu loh. Nah, untuk mengantisipasi itu, gitu, agar terus kita mendapat kehalalan, maka sebaiknya kita kemudian bertanya. Tanya clear saman itu. Gitu ya. Kemudian ini tulisan upgrade iki tok ora ning laptopmu, Fada. Kelihatan? Ini tak close hilang kok. Nah, ya. Pertanyaan selanjutnya. Misalnya kita merantau yang berjarak 85 km dari rumah, lalu setiap pekan pulang ke rumah, nginep sehari gitu. Apakah kosornya hanya ketika sampai di rumah saja dan waktu sholat lain kita sholat kosor karena safar ya. Jadi selama kamu masih di perjalanan silakan kosor. Begitu nyampe boleh jamak. Tapi kan sekarang pertanyaannya, kamu mukimnya di sini apa di sana kan gitu. Kalau mukimnya di sini, maka pas kamu di sana kamu boleh jamak. Kalau kamu mukimnya di sana, pas kamu di sini berarti kamu boleh jamak. Nah mukim itu berarti yang lebih lama. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya apa yang harus dilakukan ketika telat sholat Jumat? Ya ikut pada apa yang kita dapatkan. Artinya kalau kita dapat 1 rakaat ya sudah dapat 1 rakaat gitu. Ya tinggal ditambahin 1 lagi. Sholat Jumatnya sah kah? Sah insya Allah. Cuman ya keutamaan untuk mendengarkan khutbah nggak dapat. Tataran malaikat sudah ditutup gitu kan. Makanya dalam hal ini ya usahakan ya kalau bisa tuh urusan itu ya kalau memang kamu nggak punya urusan yang harus dikerjakan banget gitu loh. Jam-jam setengah 11, jam 11 itu udah beres, kamu udah bersih-bersih, 11:04 atau 11:10 gitu udah ke masjid. Dan di sana kamu bisa duduk, wirid dikit dan seterusnya, ngaji dan seterusnya. Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, saya bertanya, ketika di masjid ada seorang yang sedang mengaji dan ada juga yang sedang sholat, apakah yang mengaji harus melankan suaranya atau tidak? Ya, jadi yang saya tahu ya, ngaji di masjid itu harus pelan, nggak boleh bersuara, karena masjid itu ya tempat orang zikir, wirid, sholat, dan ketika kencang kita, maka di situ kita ganggu orang. Gitu kan. Makanya ini harus menjadi catatan nih tentang apa namanya sholawatan gitu kan. Itu ganggunya nggak cuman orang yang sholat di situ tok gitu, sekampung gitu. Apalagi ngaji gitu kan. Ngaji itu jelas ayatnya kok, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau kamu dibacakan Quran suruh mendengarkan dan diam gitu. Bayangkan kalau itu tukang cilok paham ayat itu, begitu dengar ada orang ngaji di masjid berhenti dia nggak jadi jalan gitu kan. Maka hal seperti ini harus kemudian dipahami. Termasuk ketika di kematian gitu kan, apakah harus kemudian menyalakan murotal? Jawabannya enggak gitu kan. Karena kalau dinyalakan kemudian orang-orang pada rame, hakikatnya kita sedang membuka pintu dosa buat orang banyak kan, kasihan gitu. Ya. Allah Ta'ala. Dan selanjutnya izin bertanya, bagaimana pendapat tentang pandangan seorang teman bahwa dia masuk ke surga dari amal selain sholat, seperti amal jariah, anak yang soleh, dan amal-amal yang lain, karena kesehariannya dia tidak sholat, sehingga dia menganggap ya dia bisa masuk surga walaupun tidak pernah sholat. Ya, kalau ini di bab yang pernah kita bahas yang lalu, yaitu tentang hukum orang yang meninggalkan sholat.
Maka orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat dan bahkan mungkin tidak mau sholat, maka bisa dipastikan atau kemudian kemungkinan besar sebagaimana pendapat-pendapat yang sudah diungkapkan yang lalu, yaitu mereka batal syahadatnya alias kafir. Sehingga nggak benar kalau kemudian orang itu bisa masuk surga kalau kemudian tidak sholat gitu kan. Artinya tidak pernah sholat, bahasa ini kan tidak pernah sholat gitu. Maka kalau kamu masih ingat bagaimana kemudian fatwa Syekh Utsaimin itu keras dalam hal ini. Orang yang benar-benar nggak sholat itu nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, nggak usah dikuburkan dengan kaum muslimin, gitu kan. Kuburkan aja bersama dengan kuburan orang-orang kafir seperti itu. Nggak boleh dinikahkan dengan orang Islam, kemudian nggak boleh menerima warisan atau diberi warisan dan seterusnya. Gitu. Maka benar-benar dihukumi sebagai orang-orang yang murtad. Makanya dalam hal ini ya harus kita cermati dengan baik. Setipis apapun iman, harusnya orang itu tetap sholat. Semaksiat-maksiat apapun orang, harusnya tetap sholat, gitu kan. Maka sholat ini bukan perkara yang mudah untuk kemudian ditinggalkan atau disepelekan begitunya. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya, misalkan ada masjid yang nggak dipakai di satu kampung dengan alasan yang tidak jelas. Apakah orang-orang kampung di sana berdosa karena biarkan masjid terlantar? Jelas ya. Makanya yang saya sampaikan di mana-mana itu, kalau mau bangun masjid, jangan cuma geger soal fisiknya, tapi pastikan ada yang ngurusinya. Kalau nggak ada yang ngurusinya, mending nggak usah bangun. Daripada ya kan, masjid itu kemudian terbengkalai. Dan memang ciri hari kiamat itu banyak masjid yang tidak terpakai. Kenapa? Karena orang berlomba membangun fisiknya. Orang kaya misalnya udah keluar duit bangun fisik, dia merasa udah dapat di sana surga, wes gitu. Dia nggak berpikir soal memakmurkannya. Makanya kalau kamu jadi orang kaya mau bangun masjid, silakan. Tapi siapkan juga guru TPA-nya, siapkan juga khotib Jumatnya, siapkan juga imam rawatibnya, siapkan juga ustadz yang ngasih kajiannya, gitu loh. Ketika makmur masjid itu, maka insya Allah itulah yang dimaksud sebagai rumah Allah yang kemudian bisa memberikan berkah barokah buat warga sekitarnya. Tapi kalau kemudian masjid sampai ada masjid itu udah ditetapkan imamnya itu sampai 9 atau 8 gitu kan, tapi begitu duhur asar nggak ada satupun yang imami. Kenapa? Lah pada sibuk kerja. Ya harusnya kalau ditetapkan imam sebanyak itu ya harusnya 1 atau 2 itu orang yang pas duhur asar itu ada gitu. Jangan kemudian mentang-mentang perumahan dosen terus dicari yang profesor doktor tadikan imam gitu kan. Nah, tapi pas waktunya ngimami nggak ada. Nah, ini hal-hal yang merugikan ya, hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik gitu. Maka sebaiknya ini diperbaiki. Oleh karena itu maka jangan cuma semangat bangun fisiknya, tapi kita harus jaga masjidnya agar kemudian lebih makmur. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.